Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Akil Azizi, peserta Latsar Angkatan 1, Kelompok 4, dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sigli. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu core value ASN, yaitu berakhlak. Namun pada substansi yang terakhir, yaitu kolaboratif. Nah, pertama kita akan membahas mengenai kolaboratif secara umum. Apa sih pengertian kolaboratif? Kolaboratif adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Kolaboratif dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Kolaboratif ASN adalah sikap dan perilaku pegawai negeri sipil yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Adapun proses menjalin kolaborasi, yang pertama itu trust building, dengan membangun kepercayaan dengan stakeholder maupun mitra kolaborasi. Yang kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi dengan baik dan bersungguh-sungguh. Yang ketiga, komitmen terhadap proses, yaitu pengakuan saling ketergantungan serta keterbukaan terkait dengan keuntungan bersama. Yang keempat adalah pemahaman bersama mengenai kejelasan visi dan keuntungan bersama. Yang kelima, menetapkan outcome antara. Kode etik atau panduan perilaku untuk mewujudkan sikap kolaboratif. Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Materi kedua kita pada video ini adalah kolaborasi pemerintahan atau collaborative governance. Collaborative governance dalam arti sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Sedangkan dalam arti luas, collaborative governance adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi dalam konteks pemerintah. Yang pertama, kepercayaan. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Gaya kepemimpinan. 4. Strategi dalam manajemen. 5. Formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien efektif antara entitas publik. Nah, kalau ada faktor keberhasilan, ada juga faktor penghambat terkait dengan kolaborasi dalam konteks pemerintahan. Itu ada dua. Yang pertama, ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Yang kedua, karena dasar hukum kolaborasi yang tidak jelas. Adapun 6 kriteria penting untuk kolaborasi yaitu: 1. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. 2. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. 3. Peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. 4. Forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. 5. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus, bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. 6. Fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Nah, kita telah sampai pada substansi materi kolaboratif yang ketiga, yaitu whole of government. Whole of government adalah sebuah penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, whole of government juga dikenal sebagai pendekatan interagensi
yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Adapun keuntungan dari whole of government. Yang pertama itu adalah outcome focus. Berfokus pada outcome yang tidak dapat dicapai pada KL elektoral masing-masing. Yang kedua, boundary spanning. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan satu instansi, melainkan lintas instansi. 3. Enabling. Pemerintah jadi lebih menangani tantangan kebijakan yang lebih kompleks. 4. Strengthening prevention. Mendorong pencegahan terhadap masalah yang mungkin bisa berkembang lebih jauh lagi. Adapun wujud dari praktik whole of government. Yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Dan yang terakhir, koalisi sosial. Sekian materi kolaboratif yang dapat saya sampaikan, sekaligus menutup materi agenda 2 tentang Core Value ASN berakhlak. Saya Muhammad Akil Azizi, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.